Om, Om Swastiastu. Baik, selamat pagi untuk teman-teman kelas 12, utamanya kelas 12 D3. Jadi hari ini kebetulan terbentur dengan jadwal tugas keluar. Jadi hari ini saya memberikan sebuah video yang tujuannya adalah membahas tentang bab 3. Seperti yang kita ketahui, di pertemuan sebelumnya saya sudah menyinggung tentang yang namanya kepemimpinan Hindu. Jadi kepemimpinan Hindu ini adalah sebuah ajaran di mana teman-teman sebagai pemimpin untuk menjadikan sebuah solusi atau pegangan. Jadi kita menggunakan perspektif ajaran agama Hindu sebagai rule atau sebagai dasarnya. Nah, apa saja yang dibahas dalam kepemimpinan Hindu? Silahkan disimak melalui video ini. Mungkin maaf ya, sebelum masuk ke sebuah video, saya ingin menyajikan bahwasanya ada sebuah perbedaan yang signifikan antara pemimpin, bos, dan leader. Kira-kira teman-teman sudah bisa mengasumsikan yang mana yang benar-benar pemimpin, yang mana bernama leader, dan mana yang namanya bos. Nah, menurut saya bos itu seorang pemimpin yang memang mempunyai suatu kekuasaan, namun dia lebih fokus kepada hasilnya dan tanpa tahu dan paham tentang permasalahan yang sedang terjadi. Jadi bos itu biasanya lebih berfokus kepada hasilnya daripada proses. Namun seorang leader itu, asal katanya dari lead, yang artinya bahwasanya dia dan seluruh bawahannya itu sama-sama berjalan, bahkan seorang leader memberikan tuntunan kepada bawahannya agar selalu dalam proses bekerja itu fokus kepada tujuannya. Itu lead. Dan pada saat kita menginginkan seorang pemimpin yang ideal, ya maka sosok leader lah yang mampu menghasilkan kepemimpinan berkualitas. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini saya menyajikan sebuah video yang videonya kurang lebih nanti teman-teman bisa saksikan seperti ini.
Oke, baik. Jadi di video tersebut sudah memberikan sebuah pesan. Kalau saya perspektifkan kepada sebuah pemimpin, bahwasanya pemimpin tidak boleh terlalu percaya dengan pujian, apalagi masyarakat pada saat mengatakan pemimpin itu tanpa cacat, justru di sana letak pemimpin itu sedang tidak baik-baik saja. Bahwasanya kritik itu memberikan sebuah masukan yang membangun dibandingkan pujian yang memabukkan itu. Ya, teman-teman tentunya merasakan pada saat dipuji, mempertahankan pujian itu lebih sulit daripada mendapatkan suatu penghargaan dari cacian. Jadi orang yang biasa dicaci maki, ya dia dalam keseharian tinggal memperbaiki perilakunya. Pada saat ada perubahan, tentunya dianggap sudah menjadi orang baik. Tetapi pada saat orang yang biasa dipuji sekarang melakukan sesuatu yang tidak baik, otomatis kemarau setahun dihapus dengan hujan satu hari, gitu pepatah mengatakan. Nah, kemudian saya lanjutkan bahwasanya kepemimpinan Hindu ini ada pembahasan sampai dengan 7 subbab gitu ya. 7 subbab. Saya bagi dari A sampai dengan G nanti. Oke, sebelum kita nanti menuju ke bab berikutnya, kita awali untuk membahas bab pertama. Ya. Bab pertama tentunya menjelaskan tentang jadi kepemimpinan Hindu. Kita awali dengan pengertian tentunya. Ya, tujuan kita mempelajari kepemimpinan Hindu tentunya untuk lebih memahami, merefleksi, serta memiliki keterampilan sebagai seorang pemimpin. Teman-teman, saya selalu katakan calon-calon pemimpin wajib mempunyai keterampilan untuk memimpin. Ya, jadi kalau kita masuk ke pengertian pemimpin, bahwasanya pemimpin itu berasal dari kata kepemimpinan, pimpin, yang berarti membimbing atau menuntun. Ya, jadi membimbing atau menuntun setiap generasi, ya tentunya memiliki yang namanya pemimpinnya. Nah, kemudian kepemimpinan adalah seni mempengaruhi tingkah laku manusia untuk membimbing manusia itu tujuannya lebih baik. Jadi pemimpin itu seni. Jadi semua itu memang masuk ke seni ya. Mengajar itu seni, berbicara itu seni. Setiap suatu kegiatan yang berdampak kepada kehidupan sosial maupun sains itu pasti diliputi dengan beberapa nilai seni. Nah, kemudian dari kepemimpinan ini adalah perspektif ajaran agama Hindu yang menghubungkan antara ajaran kepemimpinan dengan salah satu kitab yang bernama Niti Sastra. Nah, Niti Sastra itu tujuannya adalah untuk membangun suatu negara agar lebih baik. Membangun suatu negara agar lebih baik. Itu yang menjadikan tujuan dari Niti Sastra. Nah, kemudian pengertian kepemimpinan ini. Yang pertama ini. Jadi pemimpin ini memantapkan pengalaman hidup berbangsa dan bernegara. Jadi kalau di Indonesia ya berdasarkan atas Pancasila. Maka pemimpin-pemimpin di Indonesia diharapkan punya ideologi tentang Pancasila. Kemudian turut membina umat dalam mewujudkan keselamatan dan tujuan negara. Jadi pemimpin juga seorang
guru. Kalau dalam kepercayaan Hindu kita menyebutkan guru wisesa. Itu kenapa? Alasannya pada saat guru wisesa memiliki sebuah aturan itulah demi keselamatan dan tujuan negara, walaupun kadang-kadang kontroversial gitu. Nah, dengan mematuhi undang-undang yang dibuat guru wisesa, bahwasanya manusia akan mengalami keselamatan. Ini merupakan salah satu sloka. Jadi saya kutip dari Manawa Dharma Sastra bab 7 sloka 2 yang menyatakan bahwa seorang ksatria yang menerima sakramen atau disumpah oleh Weda berkewajiban melindungi dunia sebaik-baiknya. Tidak sempit ya, tidak hanya tim suksesnya saja yang idealnya dilindungi, dunia lebih luas. Di sana ada ekosistem manusia dan semuanya dunia. Nah, kemudian pengertian kepemimpinan. Teman-teman bisa melihat ada salah satu tokoh yang berorasi bernama Gusti Bagus Sugriwa yang sekarang diabadikan sebagai nama Universitas Hindu Negeri. Bahwasanya beliau itu salah satu tokoh Hindu yang memiliki pemikiran visioner di zamannya dulu. Jadi mengutip Manawa Dharma Sastra bab 7 sloka 3, bahwasanya dampak orang-orang tanpa raja itu ternyata akan terusir. Dia tidak akan dapat perlindungan, dan Tuhan menciptakan raja untuk melindungi ciptaannya. Jadi bahwasanya kesimpulan dari apabila disarikan mengutip dari Manawa Dharma Sastra, bahwasanya niti sastra ini memiliki kesimpulan kata bahwasanya sebagai ilmu pengetahuan tata negara dan kemudian sebagai ilmu mempelajari suatu negara dalam ruang lingkup politik, tata negara, pemerintahan, moral masyarakat dengan nilai-nilai Hindu. Oke. Nah, nilai lagi saya ambil dari AI ya. Sekilas nampak Prof. Bagus Mantra, pemimpin Hindu juga yang memiliki perencanaan sampai sekarang dikatakan sebagai pemrakarsa pesta kesenian Bali di awal hingga namanya diabadikan sebagai jalan bypass Prof. Mantra gitu. Jadi apabila kita membahas nama lain dari niti sastra, bahwasanya niti sastra itu adalah salah satu kitab, namun dalam proses di masyarakat mengalami yang namanya transformasi sesuai dengan apa yang diaturnya, apa yang dibahasnya. Jadi, salah satunya adalah bernama Danda Niti. Danda itu artinya hukum. Jadi sendi-sendi hukum yang mengatur kehidupan manusia. Kemudian Arta Sastra, ini suatu kitab bahwasanya yang mengatur negara dalam kehidupan ekonomi atau untuk menjaga kemakmuran. Kemudian Raja Dharma, bahwasanya pengetahuan para pemimpin, jadi pemerintah, raja, pemimpin lainnya itu dibahas dalam Raja Dharma. Kemudian Raja Niti, ilmu kepemimpinan raja ini. Raja-raja terdahulu wajib mempelajari ilmu tersebut. Nah, kita akan membahas di pengertian
kepemimpinan dulu. Jadi untuk menutup, mungkin ada sebuah video juga untuk yang saya akan coba, bahwasanya kadang-kadang menjadi pemimpin harus berani menjadi tidak disukai. Silahkan disimak video tersebut dan direfleksikan apakah kita bisa menjadi alat pemuas manusia lainnya. Video ini akan menjawabnya. You cannot control or dictate the opinions and attitudes of other people. No. All you can do is live your best life, be a decent person, and live and speak with integrity. And then you know that you can go to sleep at night knowing that you did your best today. That's it. You can't please everybody. No. There will always be people who don't like your hair, don't like your face, don't like the sound of your voice, don't believe the things that you say. It's okay. Let them think what they're going to think. No. You can't live your life trying to change the opinions of other people. It doesn't work. You'll make yourself miserable. Oke, di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang tujuan pengajaran niti sastra. Jadi apa sebenarnya tujuan kita mempelajari niti sastra atau ilmu kepemimpinan gitu. Nah, untuk merefleksi pelajaran hari ini, saya minta teman-teman mengikuti acuan nanti yang saya akan berikan melalui lembar kerja yang ada di link ya. Kemudian bahwasanya nanti teman-teman akan berkelompok 4-5 orang yang kedepannya Astungkara kalau bisa kita rubah, kalau enggak ya permanen. Yang selanjutnya teman-teman akan fokus untuk membahas, menjawab, serta membuat sebuah infografis yang menarik melalui media apapun yang teman-teman bisa buat. Minggu depan kita presentasi per kelompok, jadi usahakan infografis itu hanya 1 halaman tetapi padat, dan itulah yang akan kita bahas nanti. Sekiranya itu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi mudah-mudahan dapat membantu dalam proses pembelajaran, dan mohon maaf apabila hari ini belum dapat mendampingi teman-teman untuk dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk selanjutnya saya tutup dengan para Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.